Fans, Kota Depok selama ini diketahui sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Tapi tahu nggak fans, ternyata Depok ini adalah sebuah singkatan. Ada yang bilang Depok ini merupakan singkatan dari De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen. Artinya jemaat Kristen pribumi yang pertama yang ada di Hindia Belanda pada masa itu. Akronim ini muncul di sekitar tahun 1950-an dari kalangan Belanda yang menetap di Depok. Dalam versi lain, nama Depok ini juga berasal dari istilah pribumi yaitu Deprok, yang artinya duduk santai. Dalam versi cerita ini diceritakan bahwa Prabu Siliwangi Raja kala itu sempat singgah dan duduk santai di sini. Daripada bingung percaya kebenaran yang mana, mending kita lihat acara kenduri yang satu ini di Depok yuk! Gimana rasanya? Kumpul bareng bawa rantang, terus makan bersama. Wah, pasti nikmat dong ya. Tapi kalau ini, kumpul nggak sembarang kumpul ya. Hajatan ini namanya Lebaran Depok. Tuh, lihat tuh. Orang-orang pada bawa rantang, terus duduk bersimpu makan bersama. Lebaran Depok ini diikuti oleh ribuan masyarakat dari 11 kecamatan yang ada di kota Depok. Hajatan yang digelar di daerah Sawangan Bojong Sari ini digelar selama 4 hari. Sebagai tradisi budaya Betawi yang ada di kota Depok disuguhkan di sini. Fams, kegiatan Lebaran Depok diawali oleh warga yang membawa makanan dan hantaran yang akan diberikan kepada para pemimpin daerah. Kemudian makanan ini dikumpulkan dan jika sudah saatnya akan dimakan bersama. Tenang Fams, warga yang hadir ini juga diajak makan kok. Semua kebagian. Acara ini biasanya diadakan setiap tahun. Tapi sayang, selama 2 tahun ini sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Lebaran Depok ini merupakan daya tarik sendiri bagi wisatawan lokal yang merupakan warga Depok. Ya gimana nggak menarik? Acara ini banyak diisi tradisi-tradisi adat budaya Betawi. Pingin ngelihat budaya Depok itu kayak gimana? Ternyata di sini tak hanya Betawi Depok aja, perlu banget. Apalagi ini kan event tahunan. Kayak buat warga selain edukasi juga kita bisa jalan-jalan. Apalagi selama 4 hari, banyak kuliner juga. Kegiatan ini digelar setiap tahunnya oleh pemerintah Kota Depok. Selain menyajikan acara tradisi dan kulineran, juga terdapat tarian-tarian dari berbagai daerah lainnya. Peminatnya cukup banyak fans. Pada hari keempat penyelenggaraan aja nih, sudah sekitar 50.000 warga Depok dan sekitarannya yang datang ke acara ini. Wow, banyak banget tuh fans. Duh kakak-kakak dandan nih ceritanya nih ya. Mentang-mentang ada Lebaran Depok, mau ikutan ya ceritanya ya? Ya sah-sah aja ya kan fans? Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, Depok ini memang sangat kental dengan budaya Betawi. Mulai dari bahasa, tradisi, pakaian, sampai makanan dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Betawi. Seperti baju kebaya encim yang dipakai oleh kakak-kakak ini nih. Kebaya encim ini emang baju adat khas suku asli dari Jakarta. Pulang kampung bawa duit segepok. Makanya cendol sama sayur daun kelor. Mumpung kita lagi di Lebaran Depok, mending jajan dodol sama kerak telur. Hai! Nah ini nih, kerak telurnya. Kerak telur sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Makanan ini diciptakan secara tidak sengaja oleh sekawanan orang Betawi yang tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. Kala itu, masyarakat Betawi mencoba membuat beragam makanan dengan mencampurkan beberapa bahan. Ternyata percobaan tersebut menghasilkan kudapan lezat, yakni kerak telur. Hidangan lezat Betawi lainnya adalah dodol Betawi fams. Dodol Betawi pada zaman dulu disebut kue sombong. Soalnya cuma keluarga berkecukupan aja nih yang mampu menyediakan panganan ini. Selain jadi sajian mewah pas hari raya, proses pembuatan dodol yang memakan waktu 7 hingga 8 jam juga jadi ajang kaum adam cari jodoh. Para lelaki coba membantu perempuan yang sedang membuat dodol sambil curi-curi kesempatan untuk berkenalan. Cielah, seada. Hidangan khas Depok nggak melulu dari Betawi. Ada juga nih sajian khas Sunda seperti sotomi dan laksa. Gak heran fans, mengingat secara administratif, kota Depok juga masuk ke wilayah Jawa Barat. Asal-usul sotomi sendiri dipengaruhi pencampuran budaya Tionghoa dan Melayu. Pada awalnya, sotomi merupakan makanan para bangsawan di Bogor pada masa kolonial Belanda. Namun, seiring waktu, sotomi menjadi makanan populer bagi masyarakat umum. Ini terjadi berkat perubahan bahan-bahan dan teknik pembuatan sotomi yang semakin inovatif.
Wits, bukan belimbing biasa, fams. Ini namanya belimbing dewa. Bukan asal sembarang nama ya. Ukurannya besar-besar. Rata-rata panjangnya 15 cm. Beratnya sekitar 300 gram. Kalau dibandingkan sama belimbing biasa, kelihatan banget kan bedanya? Bahkan ada satu buah belimbing dewa yang karena saking gedenya, bagian sisinya sampai keriting kayak gini. Buah berukuran besar biasanya berasal dari Bangkok, Thailand. Tapi ini asli hasil panen lokal. Tepatnya dari Depok, Jawa Barat. Tahu kan, fams, kalau Depok dijuluki kota belimbing gara-gara banyak warga yang menanam pohon belimbing dewa. Sesuai ukuran buahnya, pohon belimbing dewa juga tinggi besar, bisa sampai 12 meter. Bisa berbuah sepanjang tahun, tidak mengenal musim, fams. Diperkirakan ada 27.000 pohon belimbing dewa produktif di seantero Depok. Puluhan ribu pohon belimbing ini tersebar di lahan perkebunan seluas 135 hektar. Gak heran ya, kalau tiap tahun Depok ini bisa menghasilkan belimbing hingga 2.700 ton. Biar apa tuh belimbingnya dibungkusin plastik? Apakah biar nggak dicuri? Bukan, fams. Tujuan dibungkus plastik untuk melindungi buah belimbing dari serangan hama lalat buah, fams. Uniknya nih, fams, beda warna bungkusan, beda pula hasilnya. Belimbing yang dibungkus plastik warna hitam hasilnya lebih bagus. Jadi berwarna oranye. Beda sama yang bungkusnya transparan. Ukuran besar dan warnanya cantik. Terus rasanya gimana? Meski sama-sama memiliki kandungan air sangat tinggi, belimbing dewa yang berwarna oranye rasanya sangat manis. Jauh lebih manis dibanding belimbing biasa berwarna hijau. Soal manfaat, gak usah khawatir, fams. Belimbing berkhasiat menurunkan resiko darah tinggi. Kandungan kalium dan pektin di dalamnya membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Selain dimakan langsung, belimbing ada juga loh yang bisa diolah jadi macam-macam. Ada dodol belimbing, selai belimbing, sampai jus belimbing. Lokasinya masih di kota Depok. Berbagai produk olahan belimbing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual belimbing. Selain itu, supaya belimbing gak terbuang sia-sia karena gampang busuk. Sebelum busuk, mending diolah jadi makanan dan minuman kan? Setiap hari, 20-25 kg belimbing diolah di sini. Meski jumlah belimbing yang diolahnya ini gak banyak, tapi peminatnya lumayan tinggi loh. Pengirimannya sudah sampai Aceh dan Papua. Semoga deh ya, segera bisa mengirim ke luar negeri ya, fams, agar semakin menambah pasar dan penghasilan, serta rasa bangga karena Indonesia semakin mendunia. Ini nih, yang terkadang luput dari pengamatan tentang kota Depok. Ada yang bilang indekos, ada yang nyebut kos. Sebenarnya, mana yang benar nih nyebutnya sih? Wait, ini dia nih. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar, fams. Indekos adalah bahasa Belanda, yaitu indekos. Kalau kos aja nih adalah bahasa Indonesia yang diserap dari kosakata Belanda. Keduanya punya arti sama, yaitu sebuah jasa yang menawarkan kamar atau tempat tinggal untuk disewa. Ngomong-ngomong soal indekos nih, Depok ini sih juga juaranya nih, fams. Ada lebih dari 5.000 kamar kosan yang tersedia di sini. Gimana enggak? Walau nggak punya julukan kota pelajar atau kota mahasiswa, tapi jumlah mahasiswa di sini sangat banyak. Bayangin aja, ada lebih dari 40 perguruan tinggi di kota ini. Padahal kota Depok ini nggak terlalu besar, hanya sekitar 200 km persegi. Jumlah ini tentu menggiurkan ya. Ada banyak aroma cuan dari sini. Ladangnya hijau banget deh pokoknya. Di kawasan Kelurahan Beji yang berada di sekitar kampus Universitas Indonesia aja nih, ada lebih dari 5.000 kamar kosan, fams. Harga sewanya bervariasi, mulai dari sekitar Rp500.000 hingga jutaan. Perbedaan harga ditentukan dari fasilitas yang tersedia dan juga jarak dari pintu kampus. Semakin dekat dari kampus, semakin lengkap fasilitas, maka akan makin besar harga sewanya. Gak heran, kosan atau rumah kosan semakin menjamur dan tumbuh di sekitar sini. Fams, di Depok ada loh tempat wisata yang bisa liburan sekaligus belajar. Belajar jadi menyenangkan karena suasananya santai pakai banget. Gimana nggak healing? Lawang konsepnya aja hutan kota. Adem dong pastinya. Terus bisa berburu tanaman hias lagi. Dan mancing juga. Wah, siap-siap strike kita. Gimana nggak seru, fams? Kalau Natalie Holscher dan Sisi Priscilla aja sampai ketagihan main di sini. Ajakin keluarga. Jadi, dijamin asik kan liburan di sini? Sesuai namanya.
godong ijo, yang artinya daun hijau. Tempat ini emang hijau banget, fams, seger. Gak heran kalau tempat ini dianugerahi gelar The Amazing Garden se-Asia Tenggara loh, fams. Wih, keren. Di sini ada ratusan jenis tanaman hias yang bikin pengunjung betah. Ini nih, sepupu-sepupu lidah mertua dan janda bolong yang cantik-cantik banget. Namanya juga keren-keren. Ada Bromelia alcantara, Neoregelia blood, Frisia pink, Hacienda, Philodendron, dan Monstera. Nah, buat yang halaman rumahnya imut-imut dan gak muat nih kalau mau bikin tanaman biasa, bikin aja nih vertical garden. Budgetnya mulai 1 jutaan. Cakep kan? Nah, biar healingnya sempurna, mancing yuk kita yuk. Gak perlu rempong bawa alat pancing segala. Sewa aja di sini. Mulai harga 20 ribuan aja. Yeay! Airnya dapat juga nih si bawal. Ukurannya lumayan juga kok buat digoreng ntar. Ikannya juga banyak banget. Mulai dari ikan konsumsi biasa semacam ikan mas, gurame, atau nila, sampai keluar biasa kayak lele Amazon. Ada semua. Biar si kecil juga makin berani dan akrab dengan aneka jenis hewan, ajakin mereka berinteraksi sama aneka reptil, seperti ular piton jinak yang gak berbisa, kura-kura darat, dan masih banyak lagi. Wih, keren ya. Pada gak takut loh. Don't worry, fams. Hewan di sini semuanya dijamin aman dan gak membahayakan anak. Kalau energi masih melimpah ruah, ajakin aja nih si kecil lomba bakiak. Seru nih. Yuk, hitung mundur ya. 3, 2, 1, go! Capek sumpah. Aktivitas harian, jalan-jalan kemana-mana. Lapar juga lagi. Waduh, kudu ngegas ke resto nih. Sekalian icip aneka menu bestsellernya godong ijo. Gelatonya beneran the best. Segar, gak kemanisan, dan berasa susu banget. Love ya. Abis itu siap-siap sikat nih. Pecak gurame, pecak udang, tumis kangkung, udang asam manis, dan sayur asem. Biar makin perfecto, minumannya dong ada es karamel dan wedang uwu. Sikat, fams! Manusia yang tinggal di atas pohon bukan cuma ada di film Tarzan atau film fiksi lainnya ya. Di pedalaman Papua juga ada nih sebuah suku yang membangun rumah serta tinggal di pohon yang tinggi. Kita berkunjung yuk ke daerah Papua bagian selatan. Wilayah di sini didominasi karakter hutan lebat dan datar tanpa perbukitan. Sungai rawa dengan ratusan cabangnya seolah menyembunyikan banyak misteri kehidupan yang nyaris tak tersentuh. Mereka biasa disebut suku Korowai Batu. Mereka nih fams, yang biasa dirujuk sebagai manusia pohon yang masih bertahan di era modern sekarang ini. Masyarakat suku penghuni rumah pohon ini kini tersebar di 4 wilayah sudut perbatasan kabupaten di Papua. Kabupaten Yahukimo, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Boven Digul. Masyarakat suku Korowai Batu ini kira-kira sekitar 3.000 jumlahnya fams. Rumah tinggi, begitu sebutan masyarakat sekitar, mengistilahkan tempat tinggal suku Korowai Batu. Dibangun bertengger di atas cabang-cabang pohon untuk menopang bebannya. Gak ada kriteria pohon khusus. Yang terpenting batang kayu harus keras, kuat, dan tinggi fans. Biasanya pohon jenis matoa inilah yang mereka pilih karena banyak terdapat di daerah ini. Pohon yang digunakan pun yang masih hidup sehingga akar dan cabang batangnya masih kuat dan berkembang. Jangan sampai salah pilih yang rapuh kayak hatiku ini ya fans ya. Nanti bisa jatuh. Biasanya, rumah pohon suku ini dibangun di atas ketinggian minimal 5 meter. Sedangkan ada juga nih yang dibangun di ketinggian di atas 20 meter. Wah, ini sih udah sama kayak 2 kali panjang bus tronton. Gede banget. Hutan di sekitar tempat tinggal menjadi tempat bergantung utama, baik untuk berburu sumber makanan hingga mencari bahan-bahan material rumah mereka. Seperti kali ini, fams. Batang kayu dengan diameter kecil kita cari untuk memperbaiki pondasi dan anak tangga yang rusak. Batang yang digunakan tak sembarangan. Kayu utuh tanpa celah yang dibuat ulat atau semutlah yang jadi pilihan mereka. Kayu yang utuh diyakini kokoh demi menjaga faktor keamanan konstruksi bangunan mereka. Selain batang kayu, rotan menjadi material penting lainnya nih fams. Rotan berfungsi layaknya paku yang akan menyatukan tiap material kayu. Rumah pohon merupakan bangunan yang sakral bagi mereka. Keberadaannya yang dibangun jauh dari tanah bukan tanpa alasan. Mereka meyakini nyamuk-nyamuk pembawa malaria banyak berkeliaran di bawah
Jadi, dengan tinggal di atas pohon, mereka akan aman dari mara bahaya penyakit tersebut. Selain itu, rumah tinggi juga seolah menjadi benteng pertahanan dari para pendatang yang dianggap asing. Semakin tinggi rumah dibangun, maka semakin baik. Setidaknya, seperti itulah keyakinan mereka tentang tempat tinggal. Kami sih merasa kagum. Kreativitas rumah pohon bagai simbol semangat bertahan hidup mereka di tengah belantara hutan dengan segala tantangannya. Fems, warna hijau memang dekat dengan keseharian kita ya. Bagi banyak orang, warna hijau sering dihubungkan dengan alam karena mengingatkan kita pada rerumputan, pepohonan, dan hutan hijau yang menyegarkan. Sementara itu, dalam psikologi warna, hijau adalah warna yang sejuk karena memiliki panjang gelombang yang lebih pendek. Warna hijau juga sering melambangkan alam dan dunia alami yang dianggap mewakili ketenangan. Pandangan umum lainnya dengan warna hijau adalah uang, keberuntungan, kesehatan, kecemburuan, dan kesadaran lingkungan. Dalam mitologi kuno, warna hijau ini digunakan untuk merujuk pada kesuburan bumi dan kesuburan wanita. Penelitian menunjukkan warna hijau juga dapat menginspirasi kreativitas. Di samping itu, warna hijau bisa berdampak positif pada pemikiran, hubungan, dan kesehatan fisik kita, Fems. Sebab, warna ini dianggap mampu menghilangkan stres serta membantu penyembuhan penyakit. Nuansa hijau yang ditemukan di alam ini dapat membantu kita merasa nyaman di tempat baru. Untuk alasan ini, para perancang sering menampilkan warna hijau di ruang publik seperti restoran dan hotel. Satu studi menemukan efek olahraga hijau pada peserta yang berolahraga di dalam ruangan sambil menonton video ruang luar dengan hamparan berwarna hijau, di mana mereka mengambil lebih sedikit gangguan suasana hati dibandingkan saat mereka menonton video yang sama dengan nuansa warna merah atau abu-abu. Menghabiskan waktu di lingkungan hijau alami atau bahkan melihat gambar pemandangan hijau di alam telah dikaitkan dengan penghilang ketegangan otak dan meningkatkan fokus. Pantasan aja, Fems, banyak orang yang senang berlibur cari tempat yang hijau-hijau. Siapa nih yang berani lompat begini? Asik loh melompat kayak gini, Fems. Melompat dari ketinggian dapat memacu adrenalin, menghilangkan stres, melancarkan peredaran darah ke otak, hingga membantu hilangkan fobia terhadap ketinggian. Kebayang gak tuh segarnya pas jebur? Airnya sejuk dan menyegarkan. Gak hanya itu, Fems, lihat tuh sekelilingnya. Banyak pemandangan hijau yang bikin hati tentram. Ini adalah objek wisata yang andalan Kabupaten Pangandaran ada di Kecamatan Cijulang. Di sini kita bisa menikmati serunya berpetualang, menyusuri derasnya aliran sungai Cijulang dengan hamparan bebatuan dan pemandangan alam yang menawan. Cocok nih buat kamu nih yang suka tantangan di alam sambil body rafting, Fems. Kita bakal menuju tempat yang bagus deh pokoknya. Namanya Cukang Taneuh alias Green Canyon. Oh iya, Fems, udah ada yang tahu belum apa itu body rafting? Body rafting ini sama dengan berarung jeram. Bedanya, arung jeram menggunakan rakit atau perahu. Kalau body rafting nggak pakai sama sekali, Fems. Semua harus sesuai standar keselamatan, Fems. Gunakan life jacket dan helm. Jangan lupa berdoa ya sebelum nyemplung ke air. Kebetulan air sungainya bagus banget nih. Airnya bening, warna kehijauan dari pantulan bebatuan di kedalaman. Oh iya, Fems, body rafting ini sangat aman loh, termasuk buat kamu yang nggak bisa berenang. Tapi harus gunakan peralatan keselamatan dan ikuti segala arahan pemandu atau operator. Fems, Sungai Cijulang adalah jenis sungai kuno atau purba dengan karakteristik gua dan bebatuan di sekeliling aliran sungainya. Dari beberapa spot gua dan bebatuan yang dilewati, banyak yang menghasilkan tetesan hujan terus-menerus dari atas batunya. Indah banget, Fems, pokoknya. Kamu nggak bakalan nyesel deh kalau kesini. Cukang Taneuh atau Green Canyon atau Ngarai Hijau terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang. Lokasinya sekitar 31 km dari Pangandaran. Ngarai ini, Fems, katanya nih terbentuk dari erosi tanah akibat aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun. Bentuk bebatuannya khas dan beragam dari yang bulat sampai yang gepeng. Oh iya, Fems, nama Green Canyon konon pertama kali dilontarkan oleh seorang turis asing usai menyusuri aliran sungai Cijulang dengan perahu sekitar tahun 90-an. Katanya sih panorama bebatuan di sepanjang aliran sungai Cijulang ini memiliki kesamaan dengan Green Canyon yang ada di Amerika tuh, Fems. Asik deh buat foto-foto dan menyusuri betapa indahnya alam ciptaan Tuhan yang harus selalu kita jaga, Fems. Nah, buat kamu yang mau seru-seruan, kita tunggu ya di Pangandaran. Oh iya, ada lagi nih satu fakta soal warna hijau. Ternyata warna hijau bisa bikin kenyang. Kayak yang satu ini nih.
Roman-romannya enak ya, Fems. Ini adalah gulai hijau daging kerbau. Hidangan khas dari Desa Bedaro, Kabupaten Bungo, Jambi. Fems, gulai hijau disajikan langsung di atas wajan. Tambahkan nasi, terus tinggal dimakan sama-sama deh. Tapi awas, wajannya masih panas tuh. Kelihatannya emang agak ekstrim ya menyantap gulai hijau dari dalam kuali. Tapi ini sudah menjadi tradisi yang masih mereka pertahankan warga Desa Bedaro ini, Fems. Menurut mereka, makan bersama dari wajan bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar warga. Gak cuma itu, Fems. Katanya sih, makan gulai hijau ini di wajan rasanya juga lebih enak. Rasa gulai hijau ini enak banget, Fems. Cita rasanya kaya rempah. Tekstur daging kerbaunya juga empuk, Fems. Pantesan ya, warganya sampai berebutan gitu. Hehe. Fems, daging kerbau ternyata bermanfaat bagi kesehatan tubuh tuh. Kandungan protein dan omega 3 cukup tinggi, Fems. Dipercaya bisa meningkatkan kecerdasan otak anak. Lemak jenuh yang pada daging kerbau juga lebih sedikit daripada daging sapi. Jadi lebih aman dikonsumsi nih bagi penderita kolesterol. Ada yang belum kebagian ya? Jangan sedih dulu deh, kita bikinin lagi ya gulai hijaunya ya. Sesuai dengan namanya, gulai hijau kuahnya berwarna kehijauan, Fems. Warna hijau ini berasal dari rajangan beberapa jenis daun. Kalau yang paling khas sih, daun senangau. Daun senangau memiliki aroma yang kuat, Fems. Jadi dipercaya bisa menghilangkan bau amis daging kerbau. Aromanya yang khas juga bisa meningkatkan nafsu makan, Fems. Oh iya, Fems, kalau datang ke Desa Bedaro, Kabupaten Muara Bungo, Jambi, pastikan kamu bisa menyaksikan kesenian cincang bumbu ya, Fems. Kesenian ini lahir dari kreativitas warga yang sedang mempersiapkan bumbu masak. Kayak gini nih. Suara rajangan bambu, parutan kelapa, dan suara alat dapur lainnya berpadu menjadi sebuah lantunan musik yang indah, Fems. Unik banget ya. Bahkan ada juga nih warga yang ikut menari tuh, Fems. Seru banget sih, Fems. Gak ada patokan khusus dalam gerakan tari, Fems. Semua warga bebas mengekspresikan diri selama alunan musik masih berbunyi. Fems, tradisi ini sudah ada sejak dulu-dulu loh. Kesenian ini lahir karena kebiasaan warga yang sering berkumpul untuk masak bersama, terutama persiapan untuk upacara adat tuh. Memasak biasanya dimulai sejak jam 3 pagi. Untuk menghilangkan rasa kantuk, warga yang memasak dan menyiapkan bumbu memukul keras-keras seluruh alat masak. Ternyata, kumpulan suara dari alat dapur ini membuat nada yang harmonis. Jadi, warga tidak akan mengantuk lagi deh, Fems. Kalau dulu sih, alat yang digunakan tidak sebanyak ini, Fems. Untuk menambah harmonisasi suara, akhirnya ditambahin deh kentungan kayu, beduk mini, dan kenongan. Kreatif kan? Durasi pertunjukan biasanya sekitar 15-30 menit, Fems. Kalau bumbu udah selesai dicincang, kesenian cincang bumbu ini juga selesai deh. Potongan daging kerbau ini dimasukkan ke dalam santan kelapa yang telah diberi bumbu, Fems. Daging kerbau memiliki serat yang lebih banyak daripada daging sapi. Jadi masaknya butuh waktu lebih lama agar teksturnya menjadi lebih empuk. Api juga nggak boleh terlalu besar, Fems, agar bumbu dapat meresap sempurna ke dalam daging kerbau. Untuk menambah rasa pedas, bisa tambahkan cabai merah halus sesuai selera. Kalau udah matang, sajikan deh. Oh iya, gulai hijau adalah hidangan khas dari Desa Bedaro. Biasa disajikan saat ada acara adat, seperti upacara pengangkatan Rio atau kepala desa, Fems. Menurut kepercayaan desa setempat, hidangan daging kerbau untuk menghormati para tamu undangan yang datang. Seluruh bagian tubuh kerbau ini bisa dimasak loh, Fems. Tapi kalau bagian kepala akan dihias dan diberikan kepada bupati tuh. Bagi masyarakat Muara Bungo, kerbau adalah hewan yang paling bernilai tinggi, baik harga dan fungsinya. Maklum ya, Fems, kerbau ini dia sangat erat kaitannya dengan kehidupan para petani. Bisa digunakan untuk membajak sawah dan alat transportasi. Saat acara pengangkatan Rio atau kepala desa, kita juga bisa melihat berbagai atraksi budaya, seperti silat dan tarian khas Muara Bungo. Seperti tari Skapur Siri ini, tarian ini juga dikenal untuk menyambut tamu. Gerakan tari yang lemah lembut menggambarkan sikap keterbukaan masyarakat dalam menyambut para tamu. Sebenarnya sih tarian ini sudah ada sejak dulu, tapi baru dikenal secara halus pada tahun 1962. Nah, seiring berjalannya waktu nih, gerakan tari Skapur Siri mulai bervariasi agar makin diminati oleh masyarakat, Fems. Biasanya, tari Skapur Siri terdiri dari penari wanita. Kalau sekarang sih juga ada nih penari pria sebagai penari pendukung aja.
Penari juga menggunakan pakaian adat Jambi, terdiri dari baju kurung dan kain songket. Para penari semakin terlihat cantik dengan tambahan aksesoris suntiang beringin, kembang goyang, dan gelang. Cantik deh, kayak kamu. Ahai! Ada sebuah telaga indah berwarna hijau di ketinggian 2000 meter. Wow kan tuh? Bayangin aja fams, danau atau telaga ada di ketinggian yang setara dengan 17 Tugu Monas disusun. Tapi gak selalu warna hijau juga sih. Warna air telaganya bisa berubah-ubah. Ajaib gak tuh? Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah fams berada di 2 kabupaten, yaitu Wonosobo dan Banjarnegara. Nah, di wilayah Kabupaten Wonosobo terletak sebuah danau atau telaga indah, namanya Telaga Warna. Hamparan luas hijaunya telaga makin nampak istimewa dalam kepungan bukit dan barisan pegunungan sekitar dataran tinggi Dieng. Nama Telaga Warna diberikan karena keunikan fenomena alam di tempat ini. Pada saat tertentu, warna air telaga kerap kali berubah-ubah fams. Kadang bisa terlihat hijau pekat, hijau terang, kuning, atau bahkan berwarna-warni seperti indahnya pelangi. Wah, unik ya! Fenomena alam ini terjadi salah satunya karena dipengaruhi komposisi air dalam telaga. Reaksi atas tingginya kandungan sulfur atau belerang membuat warna permukaan air sering nampak berubah, terutama saat sinar matahari menyentuhnya. Bagi masyarakat adat setempat, Telaga Warna ini juga menjadi salah satu tempat sakral di wilayah dataran tinggi Dieng. Konon, air dari Telaga Warna berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa. Tempat yang juga dipercaya menjadi kampung halaman para anak gimbal dari dataran tinggi Dieng. Udah dibilang tadi kan fams, warna hijau ini identik dengan kesehatan. Tapi yang satu ini bukan cuma simbol ya, memang sehat beneran fams. Bahannya aja si spinach. Makanannya Popeye tuh fams, otomatis bisa bikin badan kita sehat dan kuat tuh. Fried rice chicken spinach. Namanya emang kebarat-baratan, padahal bahan yang dipakai ini simpel dan ada di dapur rumah kamu nih fams. Tampilan nasi hijau dengan topping ayam saus krim yang gurih, bikin nagih. Warna hijau menu ini bukan berasal dari pewarnaan buatan loh fams, tapi adanya tambahan spinach dan daun basil fams. Nah, spinach atau bayam sebenarnya jenis tanaman berbeda genus, tapi tetap dari famili yang sama kok, yakni bayam-bayaman. Kita cenderung menyebut bayam sebagai spinach karena terjemahannya dalam bahasa Inggris. Spinach lebih dikenal di Eropa fams, daunnya lebih lebar dari bayam lokal yang biasa kita kenal di Indonesia. Setelah direbus dan dicincang, tambahkan minyak zaitun fams. Aduk deh, supaya warna hijau semakin keluar. Jadi, seperti pasta pewarna ya. Sekarang, tumis bawang bombay sampai harum. Tambahkan pewarna hijau sayuran ya. Campur nasi dan aduk sampai rata. Lalu, bumbui sesuai selera fams. Lanjut, kita buat nih ayam dengan saus krim. Lagi-lagi, tumis bawang bombay ya. Masukin deh potongan daging ayam yang sudah dimarinasi. Nah, tambahkan krim masak ini supaya rasanya makin gurih. Masak sampai saus krimnya mengental. Yuhuu, siap disantap nih. Nah, kamu yang gak suka sayur jangan kabur. Rasa gurih nasi hijau dan ayam saus krimnya ini enak banget loh. Ini jujur dan gak lebay. Gak berasa sayur sama sekali kok. Spinach juga sehat loh fams, sama seperti bayam yang kaya kandungan zat besi. Selain itu, tinggi vitamin K yang baik untuk kesehatan kulit. Kandungan klorofilnya ampuh sebagai zat antioksidan fams. Keren deh. Di hijau mungil ini bisa bikin bahagia juga loh fams. Kenyal-kenyal, lumer manis di mulut. Sedap deh. Fams, kalau ngomongin cemilan, Yogyakarta juga punya loh. Kue yang hanya ditemui di daerah kota gede ini bernama Kipo. Kuliner yang ada sejak tahun 1946 ini punya rasa yang manis, legit, dan beraroma daun pandan. Serunya, kata Kipo merupakan singkatan dari Ikiopo yang berarti ini apa loh. Kipo sendiri ternyata terbuat dari adonan kulit yang terbuat dari tepung ketan yang sudah ditambahkan pewarna pandan fams. Adonan ini kemudian dipipikan dan diberikan isian berupa enten-enten alias parutan kelapa muda yang dicampur dengan gula Jawa yang dicairkan. Kuliner ini memang udah mulai langka fams dan susah ditemui. Kue tradisional ini katanya sudah ada sejak masa kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam dulu. Tapi sempat punah dan baru muncul lagi pada tahun 1946. Kipo dimatangkan dengan cara dipanggang di atas tanah liat hingga matang. Cara ini dipercaya bisa mengeluarkan aroma alami yang menggugah selera.
Oh iya, jajanan Kipo ini termasuk jenis makanan basah, fams. Jadi nggak tahan lama dan harus segera dikonsumsi. Kira-kira umurnya berkisar 12 sampai 24 jam aja, fams. Fams, Kipo yang paling terkenal adalah buatan Ibu Jito. Ialah yang pertama kali mengenalkan Kipo sesaat setelah kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah lama diciptakan, Kipo mulai dikenal banyak orang pada tahun 1987-an. Kepopuleran Kipo meningkat drastis, fams, berkat Ibu Jito. Setelah mengikuti sebuah pameran makanan tradisional. Nah, dari sinilah Kipo juga mulai masuk ke segmen pasar menengah atas. Padahal dulu Kipo ini hanya dimakan oleh masyarakat menengah ke bawah aja. Kalau sekarang, semua kalangan udah bisa menikmati kue khas Kota Gede. Saat ini, kue Kipo biasa digunakan untuk acara-acara keluarga seperti nikahan ataupun selamatan. Nah, fams, sudah 45 menit nih kita menemani kamu pagi ini. Semoga Ragam Indonesia episode ini bisa menjadi tontonan yang berarti ya, fams. Sampai jumpa besok di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Oh my wow!